Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa akhiran ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyara ikhwatil ahibba, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, pertama-tama kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, termasuk nikmat iman, termasuk nikmat Islam, termasuk nikmat afiah, dan kita senantiasa berada pada petunjuk taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki identitas, sehingga kita memiliki karakter, kita memiliki pijakan, yaitu untuk komitmen senantiasa teguh berada di atas kebenaran. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah istiqomah, kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, akhir hayat kita dijadikan indah, dan kita oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah, yaitu surga yang nikmatnya tiada tara. Allahumma amin. Melanjutkan pelajaran serta faedah kita seputar serial sifat salat Nabi SAW, karya dari Syekh Imam Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka terakhir kita pelajari bersama seputar mengangkat kedua tangan, yang mana saat itu diterangkan dalam riwayat-riwayat hadis sahih, Nabi melakukan berbarengan dengan lafaz takbiratul ihram, terkadang setelah lafaz tersebut dan terkadang sebelum lafaz tersebut. Sehingga perbedaan ini bukan masalah, akan tetapi menambah khazanah Islam. Kita lanjutkan bahasan berikutnya, wat'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maksudnya bersedekap atau sendakep. Dan ini sudah kita kerjakan dalam ibadah sholat, hanya saja kita butuh ilmu serta dalilnya, sehingga kita semakin tahu, kemudian memahami, menghayati, dan khusyuk insya Allah. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang lain, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna 'alal yusra. Nabi itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya atau pada tangan kirinya. Jadi sebagaimana yang kita kerjakan ini, karena kita meneladani Nabi. Wa kana yaqul, kemudian dilanjutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain,
Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Sabda Nabi, kami para nabi diperintahkan, maksudnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan buka puasa serta mengakhirkan sahur. Jadi di antara perintah Allah itu kalau berbuka bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Adapun bila sahur maka itu diakhirkan, artinya tidak sahur terlalu malam yang begitu dini. Karena diakhirkan ini banyak sekali maslahatnya. Demikian pula kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami. Maksudnya para nabi itu diperintah oleh Allah untuk bersedekap saat sholat. Untuk bersedekap saat sholat. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian dikisahkan, wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahul yusra 'alal yumna. Dahulu kala Nabi itu pernah melewati orang yang sholat, namun tangan kirinya itu berada di atas tangan kanannya. Jadi ini berbalik dengan ajaran Nabi kita. Fantaza'aha, maka kemudian Nabi melepaskannya. Nabi kemudian melepaskannya. Setelah itu wawada'al yumna 'alal yusra. Nabi meletakkan tangan orang tersebut kanan di atas kirinya, namun tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Ini sekaligus dalil, ada makna secara tersirat bahwasanya meletakkan tangan itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan kewajiban dalam sholat, akan tetapi menambah pahala atau ganjaran. Dan ini penting untuk kita teladani. Jadi tidak boleh tangan kiri itu di atas tangan kanan, akan tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah ajaran Islam, ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wad'uhuma 'alas sadri. Wad'uhuma 'alas sadri, meletakkan kedua tangan di dada. Ini termasuk ajaran Nabi. Ini adalah kaifiyah dan teknis dalam sholat. Kita patut untuk meneladaninya, tidak usah kita merubah-rubahnya. Karena bisa jadi orang meletakkan tangan di atas kepala, meletakkan tangan di atas punggung, meletakkan tangan di atas leher, dan banyak sekali. Yang namanya hidup jauh setelah zamannya Nabi, itu perubahan dalam agama ini cenderung lebih banyak dan lebih besar. Dan kita yang sudah berkomitmen untuk senantiasa mengikuti jalannya orang-orang soleh, maka harga mati bagi kita untuk mengikuti teladan Nabi. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, wa kana yad'ul yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa rizqi wa sa'i. Adalah Nabi SAW itu meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Jadi bersedekap Nabi itu terkadang begini. Setelah itu pergelangan tangan kiri, terkadang juga begini. Setelah itu lengan bawah kiri. Ya. Jadi ada 3 model bersedekap yang diajarkan oleh Nabi. Tetap nuansanya tangan kanan pada tangan kiri atau di atas tangan kiri. Tapi ada versi yang punggung, ada versi yang pergelangan, kemudian ada versi yang lengan. Ini sama-sama diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada itu malah begini. Ini tidak ada. Konyol kalau begini. Kita lanjutkan. Wa amara bidzalika ashabahu, ditambahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan imam yang lain, dan Nabi memerintahkan demikian kepada para sahabatnya. Ini bagian daripada ajaran Nabi, yaitu 3 versi meletakkan tangan. Ada di atas punggung,
ada pada pergelangan dan ada pada lengan. Wa kana ahyanan yakbidul yumna 'alal yusra. Ditambahkan lagi dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan imam yang lain, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga yakbidul yumna 'alal yusra, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Artinya apa? Kalau tadi itu meletakkan, kemudian terkadang beliau ini menggenggamnya. Jadi digenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Dilanjutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa kana yadauhu ma'ala sodri, dan Nabi meletakkannya pada dada atau di atas dada. Jadi posisinya itu pada dada atau di atas dada. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, tapi standar di atas dada. Dan ini kalau kita amati dari segala posisi tangan, sekalipun ada bermacam-macam, ini yang mendekati kekhusyuan insyaallah. Ini yang mendekati kekhusyuan. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi melarang ikhtisar dalam salat. Wa huwa asulbul ladzi kana yunha anhu, yaitu penyalipan yang dahulu pernah dilarang oleh Nabi, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sholat itu tidak boleh berkacak pinggang atau malang kerik. Meletakkan tangan di pinggul, di ugel-ugelnya pinggul, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya an-nadharu ila maudhi'is sujud wal khusyu', seputar melihat atau memandang tempat sujud dan khusyuk. Jadi perintah untuk khusyuk ini merupakan perintah yang sangat berat dan disinggung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan diaplikasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat khusyuk ini ada aturannya. Sholat khusyuk ini merupakan dambaan setiap orang yang sholat. Namun kekhusyuan orang dalam sholat itu beragam. Kekhusyuan orang dalam sholat beragam. Bukan berarti kami yang paling pandai atau yang paling pintar, tapi kita belajar serta berusaha bersama. Karena terus terang banyak sekali gangguan ketika beribadah sholat. Sebelum menegakkan sholat itu sudah ada gangguan. Nanti setelah ibadah sholat itu banyak gangguan pula. Sehingga kita diajari dalam hadis Sahih Muslim cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi itu setelah sholat beristighfar 3 kali. Ini termasuk diantara bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ibadah sholat itu gangguannya lebih berat. Dalam ibadah sholat itu gangguannya lebih berat. Sehingga tidak sedikit orang itu punya slogan kemudian kalau barangnya hilang atau sesuatunya sedang belum ketemu, sholatlah nanti bakal ingat. Dan jujur, ma'asyiral ahibba, saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada, ketika sholat itu seringkali kemudian kita teringat sesuatu yang sudah lupa atau yang sedang dilupa, kemudian baru ingat, baru ketemu, dan banyak sekali pikiran. Saya bacakan beberapa riwayat atau hadis-hadis tentang memandang tempat sujud dan khusyuk. Disebutkan di dalam riwayat Imam Baihaqi dan imam yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla tata'a ra'suhu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Nabi bila mana salat menundukkan kepala dan mengarahkan pandangannya ke tanah atau ke tempat sujud. Ada lantai atau mungkin karpetnya masjid atau mungkin sajadah atau mungkin serban dan seterusnya. Oleh karena itu upayakan untuk tidak bergambar. Bergambar. Selanjutnya dilanjutkan dalam hadis yang sama riwayat Imam Baihaqi dan yang lain, walamma dakhalal Ka'bah khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dahulu ketika Nabi masuk Ka'bah, pandangannya tidak meninggalkan tempat sujud hingga beliau keluar darinya. Jadi ketika masuk ke Ka'bah pun pandangan beliau tetap ke bawah.
tidak kemudian keluar darinya. Kisahnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yusghilul musalli. Nabi berpesan tidak layak sesuatu itu mengganggu orang yang sholat di Ka'bah. Jadi tidak layak sesuatu itu mengganggu orang yang sholat di Ka'bah. Kemudian dilanjutkan. Disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Nabi sangat melarang orang yang sholat itu memandang atau melihat ke atas. Jadi jelalatan itu dilarang sekali dalam sholat. Dalam kehidupan juga jangan. Jadi itlaqul basar atau jelalatan tidak boleh. Perintahnya adalah ghadul basar. Kita ini menundukkan pandangan. Jadi yang tidak boleh dilihat itu tidak usah dilihat. Adapun dalam sholat kita diperintah melihat tempat sujud. Jelalatan ke atas itu sangat dilarang. Wa yu'aqidu fin nahyi hatta qala. Sampai-sampai kemudian Nabi bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain. Pelarangan untuk melihat ke atas bagi orang yang sholat. Layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fis shalah aw la tarji'u ilaihim wa fi riwayatin aw la tukhtafanna absaruhum. Artinya hendaklah orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang sholat itu benar-benar berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit saat sholat, atau kalau tidak pandangan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Dalam riwayat yang lain atau benar-benar pandangan mereka itu akan disambar. Larangan yang sangat keras dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu apakah ada Ustadz? Bisa jadi terjadi. Ya, bisa jadi terjadi. Oleh karena itu di antara ironi di sebagian tempat ini tidak sedikit menimpa kaula muda dan orang-orang yang masih anget hatinya. Ketika sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan itu biasanya kan lama, karena memang rakaatnya itu lebih banyak, ada yang sekian dan seterusnya. Itu tidak sedikit di antara kalangan manusia tertentu menunggu imamnya waladhdallin, kemudian baru mengikuti amin, setelah itu memandang lagi, kemudian surat apa yang dibaca. Bahkan kalau suratnya itu panjang, alif lam mim, alamat lama, menghela nafas panjang seakan-akan mau kumat sakitnya. Maka ini kita hindari, karena khusyuk itu adalah perintah dalam agama. Dilanjutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan yang lainnya. Sabda Nabi SAW, fa idza shallaitum fala taltafitu. Bila mana kalian sholat jangan menoleh. Jadi kalau sholat itu jangan tulah-tuleh. Ini dilarang. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi sholatih malam yaltafit. Karena Allah mengarahkan wajahnya kepada orang yang sholat selama tidak noleh. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh macam-macam. Dilanjutkan lagi dalam riwayat yang lain, hadis Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lain, ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Jadi tolah-tolah itu termasuk ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Pencurian secara cepat yang dilakukan setan terhadap orang yang sholat. Jadi orang tolah-tolah itu kebaikannya dicuri. Dan sabda Nabi lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan imam yang lain, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi sholatih malam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Jadi Allah itu menghadap hamba dalam sholatnya selama hamba itu tidak tolah-toleh. Jika hamba itu berpaling, Allah juga berpaling. Allah juga berpaling. Maka kita munajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Ya'la dan imam yang lain. Imam Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib menyebutkan hadis ini. Wa naha an salaf, Nabi itu melarang 3 hal.
anukrati dik wa ika kalbi waltifat kaltifati sa'lab. Jadi Nabi itu melarang yang pertama adalah sujud sangat cepat sebagaimana ayam mematuk makanan, bagaimana nudul. Jadi kalau sujud itu nanti akan kita pelajari banyak sekali bacaannya. Tumakninah itu kita harus tenang dan proporsional. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, atau yang ngetren Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma firli. Ini belum Allahu Akbar langsung kemudian bangkit dari sujud. Dilarang oleh Nabi. Ya, lu tambah cepat tambah khusyuk Ustaz. Kata siapa? Dan ini kaidahnya siapa? Arti tumakninah itu adalah tenang. Begitu itu tidak tenang. Jadi ketika ada lomba atau ketika ada, artinya penilaian sholat itu bukan cepat-cepatan. Beda dengan balapan. Tapi bagus-bagusan. Dikatakan bagus. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana menyaksikan aku sholat. Kita tidak tahu Nabi, tapi hadisnya sampai kepada kita. Yang kedua, larangan Nabi berikutnya adalah ik'a, yaitu ik'a sebagaimana ik'anya anjing. Ik'a sebagaimana ik'anya anjing, yaitu menempelkan pantat ke tanah lalu menegakkan kedua betis dan kedua paha. Ini dilarang, serta meletakkan kedua tangan di atas tanah. Mohon maaf, saya praktekkan. Jadi ik'a itu ada bermacam-macam. Ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, dan ini ik'a yang betul. Ada ik'a yang kemudian dilarang oleh Nabi. Jadi ketika ada orang sholat, maka dia boleh duduk ik'a yang, mohon maaf, tumitnya ini mengganjal pantat. Ini tidak apa-apa. Ini dilakukan saat duduk di antara 2 sujud. Ini mungkin belum begitu familiar, tapi sesekali bisa diamalkan. Ya. Adapun ik'a yang dilarang itu dengan menempelkan di tanah. Ini dilarang. Tangan diletakkan di atas tanah. Ini dilarang. Ini yang tidak boleh. Yang ketiga, larangan Nabi berikutnya adalah menoleh seperti cara musang menoleh. Tolah itu dilarang dalam sholat. Ya, tadi cepat dalam sujud seperti ayam mematuk makanan, kemudian ik'a seperti anjing, dan juga kemudian tolah seperti musang. Ini dilarang oleh Nabi kita. Selanjutnya Nabi berpesan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan imam-imam yang lain yang banyak. Sabda beliau, "Sholli sholatan au sholli sholatan muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka." Artinya, sholatlah seperti orang yang hendak pamitan. Artinya sholatlah seakan-akan ini sholat terakhir bagimu. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang terakhir itu pasti yang terbaik. Dan dalam sholat kita maknai demikian. Kita tidak tahu setelah sholat ini masih hidup lagi atau tidak. Kita tidak tahu apakah esok hari itu masih bisa sholat lagi atau tidak. Jadi kalau orang memaknai sholat itu sebagai sebuah kewajiban, keharusan, dia akan memperbagus. Tapi mohon maaf jamaah, kalau sholat itu dimaknai sebagai sambilan atau nyambi istilahnya, selingan, maka ini akan dilakukan dengan sembrono. Sholat sebentar, sholat cepat, sholat semaunya, dan seterusnya. Bukan itu yang diajarkan oleh agama Islam. Lanjut kemudian sabda Nabi, seakan-akan kamu melihatnya. Jadi orang yang betul-betul punya ihsan itu kalau beribadah itu memaknainya luar biasa. Dan kalaupun kamu tidak melihat, dia pasti melihatmu.
kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dilihat olehnya. Jadi ketika sholat kita ini harus memunculkan ketakwaan. Ada strip yang disebut dengan muraqabatullah. Artinya apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat hatinya, sholat raganya, sholat semuanya. Bukan sholat raganya artinya di mana tidak tahu. Misalkan sholatnya di sini, di belakangnya ada televisi, pas sedang pertandingan akbar sepak bola. Hatinya di sana, kepalanya menghadap kiblat. Ini yang repot. Ya, ini yang repot. Berikutnya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda lagi, masih seputar kekhusyuan. Ma min ri'im muslimin tahduruhu sholatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Tidaklah ada seorang muslim yang waktu sholat wajib tiba, kemudian dia wudu yang bagus, kemudian setelah itu dia benar-benar khusyuk dan juga melakukan rukuk dengan benar. Illa kanat kafaratan lima qablaha minad dzunub, kecuali perbuatan itu tadi menjadi pelebur dosa-dosa. Malam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah, selama dia berkomitmen tidak melakukan dosa besar. Dan ini berlaku sepanjang waktu. Jadi kalau wudunya itu benar, kemudian gerakannya itu tumakninah, bahkan khusyuk itu dihadirkan, itu menjadi pelebur dosa. Itu menjadi pelebur dosa. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim masih seputar khusyuk. Wa sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha alam. Jadi Nabi dulu pernah sholat dengan mengenakan khamisah atau pakaian yang sedikit tebal, terbuat dari wol. Di situ ada gambar-gambarnya. Fanadhara ila alamiha nadratan, maka Nabi sepintas melihat gambar-gambar tersebut. Sak seretan itu Nabi terlihat gambar tersebut. Falamma in sarafa qala, kemudian ketika sholatnya usai Nabi bersabda, idhabu bi khamisati hadi ila Abi Jahmin waqtuni bi an bijaniyati Abi Jahmin. Nabi bersabda, bawa atau antar khamisah ini kepada Abu Jaham, lalu bawa kepadaku anbijaniyahnya atau pakaian dari bahan yang kasar tanpa gambar, ya, karena tadi itu khamisah telah mengusik kekhusyuan sholatku. Kata Nabi, fa innaha alhadni anifan an sholati. Dalam riwayat yang lain, fa inni nazartu ila alamiha fis sholah fakada yaftinuni. Sebab ketika sholat tadi aku sepintas melihat gambarnya sehingga hampir membuatku terganggu atau terusik. Sehingga kalau bisa tempat sholat atau masjid atau mushola itu tidak usah ada yang mengganggu. Gambar-gambar, lukisan-lukisan, sekalipun itu katanya ini itu dan seterusnya, itu tidak ada perintahnya dalam agama. Bahkan tempat sujud kita. Jadi surban, sajadah, karpet, jangan yang aneh-aneh. Nanti malah melalaikan orang yang sholat. Itulah pikirannya orang yang sholat. Iya, tapi karena faktor itu juga akhirnya tambah tidak karu-karuan. Karena sholat itu berat. Ada orang berupaya khusyuk, kemudian melihat sarung temannya ada platnya, Wadimor ini, atau Gajah Duduk ini, dan seterusnya. Ada lagi kemudian ngitungi apa ya istilahnya, jahitan satu persatu pada kain yang sedikit tebal dan seterusnya. Ini itu dan seterusnya. Ini berat. Kalau bisa kita harus hati-hati, kita harus mengkondisikan tempat ini yang mendukung kekhusyuan. Dilanjutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain. Wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawwir mamdudun ila sahwah. Aisyah memiliki pakaian yang bergambar dan terjulur hingga ke jarak lemari kecil, hingga ke rak lemari kecil. Jadi dulu Aisyah ini punya pakaian bergambar, terjulur sampai rak lemari kecil. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaihi faqala. Kemudian Nabi itu sholat menghadapnya. Karena Nabi kalau sholat sunnah itu di rumah, ya. Sholat sunnah itu di rumah. Kemudian bersabda, akhirihi anni, singkirkan pakaian ini dari hadapanku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu
ta'ridu li fi sholati, karena gambarnya terus muncul kepadaku dalam sholatku. Artinya ganggu sholatnya Nabi. Nabi merintahkan untuk menyingkirkannya. Kemudian terakhir ada sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la sholata bi khadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jadi tidak sempurna sholat saat makanan terhidang, demikian pula saat menahan buang air, baik air kecil maupun air besar. Jadi ini tadi termasuk di antara gangguan kehusuan. Maka untuk mendukung kehusuan, tempat harus kita persiapkan, niat harus kita tata dengan betul, kemudian kondisi-kondisi yang mendukung baik dari fisik kita, dari semuanya harus kita kondisikan agar jangan sampai kemudian terganggu sehingga kehusuan itu sangat kecil atau minim sekali. Kita sama-sama pengen untuk menjadi orang khusyuk, banyak berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal khasyiin. Mudah-mudahan Allah golongan kita termasuk hamba-hamba yang khusyuk. Sampai di sini dulu faedah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilafnya mohon untuk dimaafkan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.